Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yoga Saputra. Saya dari kelas PIC. Saya akan menjelaskan mata kuliah evaluasi pembelajaran dengan materi evaluasi penilaian dan pengukuran. Arti evaluasi yang pertama adalah dari Mahrez dan Lehman 1978, evaluasi adalah suatu program atau perencanaan perolehan dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Yang B dari Greenwood 1975, evaluasi adalah suatu program yang sistematis untuk menentukan tujuan atau membuat keputusan sampai jauh mana tujuan tersebut mengajar telah dicapai oleh siswa. Yang C dari Wheatstone dan kawan-kawan tahun 1956, evaluasi ialah penyaksian terhadap pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan-tujuan atau nilai yang telah ditentukan atau ditetapkan. Yang B adalah tujuan fungsi evaluasi pembelajaran. Dari Mahrez dan Lehman 1978, evaluasi adalah suatu program dalam merencanakan perolehan dan menyediakan informasi yang sangat diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Dari Greenwood 1975, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menunjukkan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan pengajaran telah dicapai oleh siswa. Dan seterusnya adalah evaluasi dalam pembelajaran dapat membantu guru dalam mengambil keputusan-keputusan yang efektif dalam pembelajaran. Greenwood 1976 mengemukakan ada 3 jenis keputusan yang dapat dilakukan oleh guru berkaitan dengan proses evaluasi. Yang pertama adalah keputusan pada pemulaan pengajaran. Yang B, keputusan pada saat pengajaran berlangsung. Yang C, keputusan pada akhir pembelajaran. C, prinsip-prinsip umum evaluasi dalam pembelajaran. Prinsip-prinsip evaluasi dalam pembelajaran sangat diperlukan sebagai panduan dalam prosedur mengembangkan evaluasi karena jangkauan sumbangan penilaian dalam usaha perbaikan pembelajaran sebagai ditentukan oleh prinsip-prinsip yang mendasari pengembangan dan pemakaiannya berkaitan dengan prinsip-prinsip penilaian tersebut. Greenwood 1976 mengemukakan 6 prinsip penilaian yaitu penilaian tes hasil pembelajaran. Yang pertama adalah mengukur hasil belajar yang telah ditentukan dengan jelas dan sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang kedua, mengukur sampel yang representatif dari hasil belajar dan bahan-bahan yang tercakup dalam pengajaran. Yang ketiga, mencakup jenis-jenis pertanyaan soal yang paling sesuai untuk mengukur hasil belajar dan hasil belajar yang diinginkan. Yang keempat, direncanakan sedemikian rupa agar hasilnya sesuai dengan yang akan digunakan secara khusus. Yang kelima, dibuat dengan reliabilitas yang sebesar-besarnya dan harus ditafsirkan secara hati-hati dan dipakai untuk memperbaiki hasil pembelajaran. Selanjutnya D, penilaian. Penilaian adalah kegiatan penilaian merupakan tindakan
tindak lanjut dari adanya alat ukur atau tes dan dilaksanakannya pengukuran yang membuahkan hasil pengukuran. Keputusan mengenai penilaian tidak semata-mata didasarkan pada hasil pengukuran, tetapi ada unsur pertimbangan dari pihak guru. Dan selanjutnya adalah tujuan penilaian. Tujuan penilaian adalah mendiagnosis kesulitan belajar peserta didik. Yang kedua, mengukur peningkatan dari waktu ke waktu. Yang ketiga, menentukan penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dan selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran dimensi atau kepastian kapasitas siswanya tersebut. Langkah-langkah dalam proses pengukuran adalah menentukan gagasan spiritual dan mendefinisikan struktur operasional dan mengukur pengamatan. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.